wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya Febrianti Luja. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan data. Jadi keamanan data ini itu adalah kita bisa membagi dua, itu keamanan dan data. Jadi keamanan ini adalah keadaan bebas dari bahaya, sedangkan data itu adalah bahan baku, yaitu bahan baku informasi. Didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas tindakan, benda-benda, dan sebagainya. Jadi, keamanan data ini bisa dijelaskan bahwa cara untuk memastikan data yang disimpan aman dari bahaya yang akan muncul. Dan keamanan data membantu untuk memastikan privasi. Hal ini juga membantu dalam melindungi data privasi. Jadi, ada juga menjelaskan tentang keamanan data ini merupakan aspek yang sangat penting pada dunia digital. Tetapi sayangnya keamanan data jugalah unsur yang paling sering diabaikan. Ada menurut Harold F. Dipton, ini keamanan data biasanya digambarkan sebagai kebebasan dari bahaya atau sebagai kondisi keselamatan. Mengapa perlunya pengamanan data dan informasi? Mungkin banyak pertanyaan yang mungkin timbul di pikiran kita. Mengapa kita membutuhkan keamanan? Atau seberapa aman? Atau apa hendak kita lindungi? Dan seberapa pentingkah ada kita sehingga perlu memusingkan diri dengan masalah keamanan? Pertama, akan kita jelaskan mengapa kita membutuhkan keamanan. Karena keamanan data saat ini telah menjadi kebutuhan dasar karena perkomputeran secara global telah menjadi titik aman. Sementara data Anda berpindah ke titik satu ke titik lainnya di internet. Mungkin data tersebut mewakili titik lain dalam perjalanannya, yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengganggunya. Dalam dunia global dengan komunikasi data yang selalu berkembang dengan pesat dari waktu ke waktu, kondisi internet yang semakin murah, masalah keamanan seringkali luput dari perhatian pemakai komputer dan mulai menjadi isu yang sangat serius. Next C. Jenis-jenis ancaman keamanan data. Ada 6 jenis-jenis ancaman keamanan data. Yang ke-1 yaitu error dan kesalahan data. Jadi, error dan kesalahan data ini dalam bentuk jenis-jenis ancaman keamanan data itu dalam pengolahan data kita sering melakukan kesalahan input dan adanya error pada sistem. Hal ini bisa menyebabkan data yang kita input tidak benar dan bisa sangat merugikan. Yang kedua itu penipuan dan pencurian data. Ya, ancaman keamanan data itu sering muncul karena pencurian data. Karena adanya pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan data dan informasi untuk hal-hal negatif yang akan merugikan pihak pemilik data dan informasi. Dan yang ketiga itu sabotase pegawai. Sabotase pegawai ini terjadi ancaman keamanan data karena dalam hal ini semua pegawai dalam satu perusahaan sepakat untuk tidak bertanggung akan keberadaan informasi atau data yang penting dalam perusahaan itu. Dan keempat yaitu kegagalan dukungan infrastruktur. Jadi, dalam infrastruktur ini atau fasilitasi untuk keamanan data dan informasi kurang memadai, sehingga mengakibatkan melambatnya pemrosesan data informasi. Dan yang kelima yaitu serangan hacker jahat. Terjadi banyak ancaman dalam hacker jahat ini, karena adanya serangan hacker ke pusat data, base, dan informasi kita. Yang terakhir yaitu program berbahaya. Kadang terjadi ancaman dalam keamanan data dalam program berbahaya ini. Jadi program-program berbahaya ini biasanya dapat merusak sistem informasi
kita. Dan kadang kita tidak dapat menggunakan sistem informasi kita lagi. Next di D, yaitu penanganan insiden keamanan data. Jadi dalam insiden pengamanan data ini diperlukan penanganan yang sesuai. Jadi berikut ini yang perlu penanganan itu dalam insiden itu terdapat 7 ya. 7 penanganan, yaitu 1, tetapan rencana penanganan insiden. Yang kedua, periksaan efektif dan validasi rancangan. Dan yang ketiga, itu tanganan situasi keamanan dengan baik dengan memperhatikan penanganan yang cepat dan tepat. Dan kelima dan keempat, upaya agar aktivitas bisnis, organisasi dan manajemen tetap berjalan sebagaimana mestinya selama masa penanganan. Dan kelima, yaitu laporan dan atau koordinasi menjadi kejadian tersebut. Dan yang keenam, evaluasi dan perbaikan keretaan sistem yang terjadi. Dan yang terakhir, biarkan proses penanganan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan dihindarkan dari pemberian. Next, yang terakhir yaitu teknologi keamanan data. Jadi dalam teknologi keamanan data ini terdapat 6 teknologi, yaitu 1, enkripsi disk. Jadi dalam enkripsi disk ini adalah mengacu pada teknologi enkripsi yang mengenkripsikan data pada hard disk. Dan yang kedua, mengapa perlunya teknologi pada perangkat lunak? Karena solusi keamanan berbasis mengenkripsi data untuk mencegah data dari yang dicuri. Karena perangkat lunak ini perlu ada. Karena data-data yang dicuri akan di perangkat lunak. Sedangkan hardware adalah didasarkan atau dibantu keamanan komputer menawarkan alternatif untuk keamanan komputer software saja. Jadi ya hanya menangani atau menawarkan alternatif untuk keamanan komputer di software saja. Yang keempat yaitu backup. Backup ini digunakan untuk memastikan data yang hilang dapat dipulihkan. Yang kelima itu data masking. Data masking ini adalah data terstruktur. Jadi data proses menutupi. Masking ini disebut dengan menutupi. Jadi data tertentu dalam tabel database atau sel untuk memastikan bahwa keamanan data sensitif dipelihara dan informasi tidak terkena personel yang tidak sah. Dan yang keenam yaitu yang terakhir, bukan keenam ya, tapi yang terakhir yaitu memang keenam tapi yang terakhir itu data erasure. Jadi data erasure ini dia penghapusan data ya. Dia penghapusan data atau metode timpal yang berbasis software yang benar-benar menghancurkan semua data elektronik yang berada pada hard drive atau media digital lainnya untuk memastikan bahwa tidak ada data yang sensitif yang bocor saat suatu aktivitas passion atau digunakan kembali. Jadi mungkin itu penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.